Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Gilda, di sini saya dan kelompok kami akan mempresentasikan tentang perbandingan konstitusi sistem pemerintahan Indonesia dan Amerika Serikat yang beranggotakan yang pertama ada Indonesia Kailaulia dengan 2310.052, lalu ada Fazharan Nafil Usbana dengan NPM 2310.056, lalu ada M. Irfan Hakim dengan MPM 2310.066, lalu ada Najib Dupana dengan 2310.070, lalu ada Feby Diana dengan 2310.080, lalu ada Riki Satria dengan 2310.082, lalu ada Elza Elfata Nusantara dengan 2310.094, lalu ada Nafila Nur dengan 231146. Eh, di sini akan dipresentasikan oleh Riki Satria. Baik, di sini saya akan menjelaskan alasan memilih negara Amerika Serikat dan Indonesia. Yaitu Amerika Serikat dan Indonesia sama-sama menggunakan sistem pemerintahan presidensial sehingga keduanya relevan untuk dibandingkan. Meski model dasarnya sama, penerapannya berbeda. Yaitu Indonesia memilih presiden secara langsung sedangkan Amerika Serikat memakai Electoral College. Indonesia memiliki banyak partai politik sementara Amerika Serikat didominasi dua partai. Sehingga proses politik dan pembentukan kebijakan berjalan berbeda. Amerika Serikat sering dijadikan contoh presidensialisme yang stabil, sedangkan Indonesia masih mengembangkan keseimbangan kekuasaan setelah reformasi. Perbedaan tradisi hukum Indonesia dengan civil law dan Amerika Serikat dengan common law juga membuat cara pengaturan pemerintahan dan penguasaan kekuasaan menjadi menarik untuk dikaji. Perbandingan ini membantu melihat bagaimana satu sistem yang sama dapat menghasilkan karakter pemerintahan berbeda karena konteks sejarah dan politik yang tidak sama. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Denisa Kayala. Lalu di sini ada pasal Konstitusi Indonesia, pasal-pasal yang mengatur sistem pemerintahan dan kekuasaan presiden. Yang pertama ada pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu ada pasal 4 ayat 2, dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Lalu ada pasal 5 ayat 1, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu ada pasal 5 ayat 2, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Lalu ada pasal 6A ayat 1, calon presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 7, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Pasal 10, presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atau angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Pasal 11 ayat 1, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dengan menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 12, Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 13 ayat 1, Presiden mengangkat duta dan konsul. Pasal 14 ayat 1, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ayat 2, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperlihatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 17 ayat 1, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ayat 2, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ayat 4, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nafil. Untuk eksekutif power, pasal pertama artikel artinya semua kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan itu ada di tangan presiden. Presiden adalah bos tunggal di cabang eksekutif. Beda sama negara qualification untuk jadi presiden sebagai warga negara Amerika. Yang kedua, usianya minimal 35 tahun. Ketiga, sudah tinggal di Amerika minimal 14 tahun. Menariknya, nggak ada aturan soal agama, ras, atau jenis kelamin. Selanjutnya, term of office, Presiden Amerika menjabat selama 4 tahun dan dipilih bareng sama Wakil Presiden. Dibuat aturan baru tahun
Amandemen 22, sekarang presiden maksimal election di Amerika unik karena nggak harus ini yang milih presidennya. Presiden adalah panglima tertinggi, itu di bawah komando presiden. Hak nyatakan perang itu Kongres, bukan presiden sendiri. Selanjutnya, treaty power and appointments. Presiden punya dua kekuasaan besar di sini. Pertama, soal perjanjian internasional. Terus presiden yang ngangkat hakim agung, menteri, duta besar, sampai kepala FBI dan CIA. Lanjut, pardon power. Presiden punya kekuasaan khusus untuk mengampuni orang yang melakukan kejahatan federal. Bentuknya macam-macam, bisa mengampuni dan eksekusi. Selanjutnya, State of the Union and Take Care Clause. Ada dua hal penting di sini. Pertama, presiden wajib kasih laporan rutin ke Kongres tentang kondisi negara. Ini yang disebut State of the Union Address, biasanya tiap awal tahun. Selanjutnya, impeachment. Impeachment itu proses pemakzulan atau pemberhentian presiden dari jabatannya. Presiden bisa diimpeach kalau ketahuan nyuap atau melakukan kejahatan berat dan penyalahgunaan kekuasaan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Najib Dupana. Baik, saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan negara. Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama memakai sistem pemerintahan presidensial dan menjalankan pembagian kekuasaan yang disebut trias politika. Namun penerapannya berbeda. Indonesia adalah negara kesatuan sehingga kewenangan pusat lebih dominan, sedangkan Amerika Serikat adalah negara federal dengan negara bagian yang memiliki kewenangan besar. Di Indonesia ini, presiden berperan kuat dalam proses pembentukan undang-undang karena harus disetujui bersama DPR. Sementara di Amerika Serikat, presiden terpisah dari legislatif dan kewenangan membuat undang-undang berada pada Kongres. Mekanisme ini pemakzulan juga berbeda. Di Indonesia melibatkan DPR, MK, MPR. Sedangkan di Amerika Serikat melibatkan House, Senate. Selain itu, presiden di Indonesia dipilih langsung dan sedangkan di Amerika Serikat dipilih melalui Electoral College. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Elzel Fatah. Yang pertama, persamaan pasalnya itu ada kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Kalau di Indonesia ada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945, yaitu presiden memegang kekuasaan pemerintah. Terus di Amerika Serikat ada artikel 2 section 1 clause 1 executive power vested in the president, yaitu persamaannya kekuasaan eksekutif berpusat pada presiden, bukan pada kabinet atau parlemen. Terus yang kedua ada masa jabatan presiden tertentu dan terbatas. Yang di Indonesia ada pasal 7 Undang-Undang 1945, masa jabatannya 5 tahun maksimal 2 periode. Kalau Amerika Serikat, to an amendment melengkapi artikel 2, yaitu masa jabatan 4 tahun maksimal 2 periode. Persamaannya itu sama-sama mengikuti prinsip pembatasan kekuasaan limited. Terus presiden tidak boleh menjabat lebih dari 2 periode. Lalu yang ketiga ada presiden membentuk dan menjalankan pemerintah. Di Indonesia ada pasal 17 Undang-Undang 1945, yaitu presiden mengangkat menteri-menteri. Lalu Amerika Serikat ada artikel 2 section 2, presiden mengangkat pejabat eksekutif dengan persetujuan Senat, yaitu persamaannya presiden memimpin kabinet atau pemerintah. Terus presiden juga memiliki hak mengangkat pejabat tinggi negara. Lalu presiden sebagai panglima tertinggi, yaitu di Indonesia ada pasal 10 Undang-Undang 1945, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas TNI. Lalu Amerika Serikat artikel 2 section 2 clause 1 presidennya adalah commander in chief. Terus ada mekanisme impeachment, yaitu di Indonesia ada pasal 7A sampai 7B Undang-Undang 1945. Presiden dapat diberhentikan dengan proses DPR, MK, MPR. Terus kalau Amerika Serikat ada artikel 2 section 4, presiden dapat diberhentikan oleh Kongres untuk treason, verbal high crimes. Persamaannya itu presiden dapat diberhentikan jika melakukan pelanggaran berat. Lalu mekanisme pemberhentian melibatkan lembaga legislatif. Untuk perbedaan pasalnya itu cara memilih presiden. Di Indonesia ada pasal 6A ayat 1, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Lalu untuk Amerika Serikat ada artikel 2 section 1, presiden dipilih oleh Electoral College, yaitu indirect election. Persamaan utamanya itu Indonesia pemilihan langsung, kalau AS pemilihan tidak langsung.
Lalu ada cara memilih presidennya. Yang kedua, di Indonesia pasal 6A ayat 1, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kalau Amerika Serikat, artikel 2 section 1, presiden dipilih oleh elektoral. Fungsi kabinet yaitu Indonesia pasal 17, menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kalau di Amerika Serikat, artikel 2, kabinet bertanggung jawab kepada presiden, tetap penunjukan diawasi Senat. Perbedaan utamanya, Indonesia hubungan eksekutif legislatif lebih terpisah, AS pengawasan legislatifnya jauh lebih kuat. Lalu di perjanjian internasionalnya, Indonesia pasal 11 ayat 1, presiden membuat perjanjian dengan persetujuan DPR. Kalau Amerika Serikat, artikel 2 section 2 clause, 2 presiden membuat treaty dengan persetujuan 2/3 Senat. Perbedaan utamanya di Indonesia persetujuan DPR kayak mayoritas biasanya, kalau AS persetujuan Senatnya kayak supermajoritinya. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Febi. Baik, selanjutnya di sini ada tabel komparisi. Di sini ada aspeknya. Aspek pertama, bentuk pemerintahan. Di Indonesia itu presidensial dengan karakter hybrid atau koalisasi legislatif kuat. Sedangkan di Amerika Serikat, presidensial federal dengan pemisahan kekuasaan ketat. Aspek yang kedua, dasar hukum tertinggi. Di Indonesia itu Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 1999 sampai 2002. Sedangkan di Amerika Serikat, Konstitusi Amerika Serikat 1787. Aspek yang ketiga, pemilihan presiden. Di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat, masa jabatannya itu 5 tahun atau 2 periode. Sedangkan di Amerika Serikat, Electoral College, yaitu masa jabatan 4 tahun atau 2 periode juga. Aspek yang keempat, legislatif. Di Indonesia itu bikameral, DPR, dan DPD. Sistem multipartai. Sedangkan di Amerika Serikat, bikameral atau House Senate, 2 partai dominan. Proporsional dengan parliamentary threshold, sedangkan di Amerika Serikat first past the post atau host dan election rule per state atau senate. Aspek yang keenam, pemisahan kekuasaan. Di Indonesia itu ada, tetapi praktik koalisasi mempengaruhi dinamika eksekutif. Sedang di Amerika Serikat sangat kuat dan balance atau dominan. Indonesia itu ada Mahkamah Konstitusi, sedang aspek yang kedelapan, desentralisasi. Di Indonesia itu negara kesatuan dengan otonomi daerah, sedangkan di Amerika Serikat itu federalisme negara bagian. Aspek yang 9, partai politik. Amerika Serikat itu 2 partai besar dominan. Yang terakhir, impeachment. Di Indonesia itu ada DPR, proses konstitusional, sedangkan di Amerika Serikat itu House Senate atau persidangan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Irfan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya, dari Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menggunakan sistem presidensial dan menerapkan trias politik. Kesamaan fundamentalnya meliputi kekuasaan eksekutif yang berada di tangan presiden, peran presiden sebagai panglima tertinggi, adanya pembatasan masa jabatan maksimal 2 periode, dan mekanisme pemberhentian presiden yang melibatkan lembaga legislatif. Namun terdapat perbedaan signifikan dalam penerapannya. Indonesia adalah negara kesatuan dengan tradisi civil law, sementara Amerika Serikat adalah negara federal dengan tradisi common law. Perbedaan paling mencolok adalah dalam mekanisme pemilihan presiden. Indonesia memilih langsung oleh rakyat atau yang disebut popular vote, sedangkan di Amerika Serikat melalui electoral college, pemilihan tidak langsung. Selain itu,
dinamika politik di Indonesia didorong oleh sistem multipartai dan koalisi. Sedangkan Amerika Serikat didominasi dengan dua partai besar dengan pemisahan kekuasaan yang sangat ketat atau check and balance. Baik, di sini ada regulasi undang-undang atau sumber-sumber yang kami dapat untuk PPT dan makalah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.